Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Judul pesannya berbicara tentang jangan mudah disesatkan. Saya ulangi Bapak Ibu ya, jangan mudah disesatkan. Mari kita lihat firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dalam perikop ini, ada banyak hal yang Paulus sampaikan atau ajarkan kepada jemaat di Efesus melalui suratnya. Salah satu yang Paulus sampaikan adalah tentang penyesatan. Paulus melihat bahwa penyesatan ini sesuatu yang membahayakan bagi iman jemaat pada masa itu. Oleh karena itu Paulus dengan tegas menyampaikan tentang hal ini. Apa yang Paulus sampaikan? Dikatakan gini, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa atau dengan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang merusak iman atau yang tidak punya dasar yang kuat. Ada kata-kata yang tidak punya pondasi yang kuat. Ini yang Rasul Paulus takutkan, itu terjadi atau dialami jemaat atau orang-orang percaya di Efesus pada saat itu. Jadi tegas Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk apa? Memiliki kewaspadaan yang penuh. Kewaspadaan ini berlaku juga bagi setiap kita gereja Tuhan masa kini Bapak Ibu. Selalu waspada. Karena penyesat atau guru-guru palsu ini berkeliaran. Mereka tidak tinggal diam Bapak. Mereka berkeliaran, ada di mana-mana. Yesus juga menyampaikan di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Penyesatan itu ada. Dan keberadaan mereka itu bisa dilihat Bapak Ibu. Alkitab mengatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Itulah sebabnya mengapa pesan Tuhan ini sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Supaya apa tujuannya? Supaya jangan kita tertipu oleh perkataan-perkataan yang hampa ini. Atau perkataan-perkataan yang menyesatkan ini. Itu tidak membangun hidup setiap kita Bapak Ibu. Nah kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu itu jelas luar biasa ya. Tidak akan saya bacakan semuanya Bapak Ibu. Bagian awalnya dikatakan seperti ini. Berbagai perkataan, informasi dan pemberitaan akan selalu mengisi perbendaharaan hidup kita. Baik secara aktif ya kita sendiri yang mencarinya maupun orang lain yang berusaha untuk menyampaikan kepada kita dengan suatu maksud. Nah melalui pesan Tuhan ini Tuhan mau kita membangun suatu ketajaman agar tidak menjadi orang yang mudah diperdaya atau disesatkan. Jangan gampang percaya, jangan apa-apa setuju. Jadi kita harus punya ketajaman di sini Bapak. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang dua hal. Apa yang harus kita lakukan agar setiap kita tidak mudah disesatkan. Dua hal ini yang akan kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama adalah jangan berhenti untuk mempelajari firman Tuhan. Kalau kita berhenti mempelajari firman Tuhan, kita selesai Bapak Ibu. Kita tidak boleh berhenti mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan atau Alkitab adalah pondasi atau landasan hidup orang-orang percaya. Ada satu contoh di Alkitab yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan setiap hari mereka mempelajari atau menyelidiki firman Tuhan. Setiap hari. Kita bisa lihat firman Tuhannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Bagian terakhir dikatakan gini, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tidak asal-asal nangkap, tidak asal-asal percaya. Menyelidiki, memberikan waktu untuk mempelajari semuanya. Dan ini contoh yang baik buat gereja Tuhan masa kini Bapak Ibu. Setiap apapun yang kita dengar, setiap apapun yang kita lihat mungkin, kita harus cek ulang kebenarannya, kemurniannya. Apakah punya landasan yang kuat atau tidak. Jangan juga sampai kita ceroboh Bapak Ibu. Asal-asal menerima, tetapi tanpa memberikan waktu untuk mempelajari dan merenungkan semuanya itu. Mari kita lihat firman Tuhan, Efesus pasal 5, ayat 6 dan 10. Ini juga udah disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin ya. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 10. Dan
ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 dikatakan di sana, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi segala sesuatu mungkin yang kita dengar, yang kita lihat, kita harus uji, kita harus cek kebenarannya. Kenapa? Supaya kita tidak salah. Kita bisa salah arah Bapak Ibu. Ada banyak sekarang kita bisa melihat orang-orang berorasi. Ya kalau kita lihat YouTube, orang-orang yang berapologet Bapak Ibu, banyak penyesatan yang terjadi. Orang punya landasan kebenarannya. Hanya pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Tetapi jauh dari kebenaran firman Tuhan. Makanya perlu menyaring ini. Makanya kita perlu menguji segala sesuatu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan kita bersyukur pesan ini datang kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya kita berawas-awas. Berhati-hati. Apapun yang kita dengar. Apapun yang kita lihat. Pertanyaannya gini ya Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika seseorang berhenti belajar kebenaran firman Tuhan? Apa yang akan terjadi ketika seseorang memutuskan berhenti belajar atau menyelidiki firman Tuhan? 3 hal ini minimal akan terjadi Bapak Ibu. Yang pertama, sangat mudah tertipu. Yang pertama sangat mudah tertipu atau diperdaya oleh para penyesat ini. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3-4 dikatakan gini Bapak Ibu. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada siapa? Kepada Kristus. Apa lanjutannya? Sama seperti Hawa diperdaya oleh apa? Oleh ular. Dengan apa? Dengan kelicikannya Bapak Ibu. Ayat 4 kita lihat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kita bisa lihat penekanannya. Hawa diperdaya. Hawa tertipu. Dikatakan ambil saja, makan saja. Setelah kamu memakannya, kamu akan sama seperti Allah. Nah, ucapan-ucapan seperti ini yang mengerikan. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tidak punya landasan yang kuat. Asal menerima, tergiur. Dikatakan ada firman Tuhan, isapan-isapan jempol yang membawa kita kebinasaan nanti. Kita harus sadar ini. Penyesat-penyesat ini bertebaran di mana-mana. Apalagi yang kedua. Yang pertama sangat mudah tertipu, yang kedua mudah terombang-ambing Bapak Ibu. Oleh apa? Oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nanti kita bisa boleh baca di Efesus pasal 4 ayat 14-15. Ada orang-orang yang mudah terombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Yang menyesatkan. Kenapa mudah terombang-ambing Bapak Ibu? Karena tidak punya landasan yang kuat. Kita bisa melihat hari ini Bapak Ibu, banyak orang-orang yang murtad meninggalkan imannya. Karena apa? Tidak mau menyelidiki. Tidak mau belajar. Malah memutuskan berhenti belajar. Tidak mau belajar firman Tuhan. Itu yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Kita bisa memperhatikan hari-hari ini orang tidak mau dimuridkan. Orang tidak mau digembalakan, tidak mau tertanam dalam gereja satu lokal. Sukanya lompat-lompat kayak kutu loncat Bapak Ibu. Kemana-mana. Itu kita bisa lihat hari-hari ini. Ya kan? Sekedar percaya. Tetapi tidak diajarin, tidak dimuridkan. Tidak punya mentor di dalam kehidupannya. Nah orang-orang yang tidak punya mentor ini Bapak Ibu, liar. Pengajarannya liar. Saya pernah mengajarkan sesuatu kepada ini orang-orang sekolah Alkitab, teologi. Hanya memutuskan untuk cari pasangan. Sempat datang ke rumah juga, moral dan sebagainya. Ya mesti putuskan dengan benar. Harus minta kepada Tuhan yang sesuai. Tapi kan sudah cinta. Ya udah jelas-jelas beda dong. Gak bisa, yang namanya terang bersatu dengan kegelapan gak mungkin. Harusnya jelas melihat, harusnya menyelidiki, melihat kebenaran itu. Satu hal yang saya ingat, jangan lanjutkan saya bilang kalau tidak memang searah. Tertipu dengan apa? Mungkin paras yang elok, merasa sudah cocok dan sebagainya. Ya saya bilang ya, kamu cek lagi deh. Jangan sampai nanti kamu keluar dari jalur ini saya bilang. Jangan kamu sampai terpesona dengan hal-hal yang sesuatu yang punya dasar yang kuat. Jadi bisa berbahaya. Jadi penting sekali kita benar-benar untuk memperhatikan, menyelidiki firman Tuhan. Apalagi yang ketiga yang terjadi, gampang menyetujui
ajaran apapun. Asal cocok, langsung terima. Asal sesuai dengan keinginan dan kedagingannya, ya setuju. Tanpa menyaring apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, atau apa yang dia terima. Ada banyak orang-orang percaya yang hari-hari ini gampang setuju, gampang iya, gampang sepakat. Jadi apa yang harus kita pelajari? Jangan sampai kita berhenti mempelajari firman Tuhan. Tujuannya cuma satu Bapak Ibu, supaya kita tidak mudah tertipu, supaya kita tidak mudah diperdaya oleh pengajar-pengajar sesat ini. Ini membahayakan iman kita Bapak Ibu, membahayakan pertumbuhan kita di dalam Kristus. Itu poin yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua adalah terus memperlengkapi hidup kita dengan hikmat Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting sekali Bapak. Di akhir zaman ini kita sangat memerlukan yang namanya hikmat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena lewat hikmat Tuhan yang penuh di dalam kehidupan setiap kita akan menuntun kita, akan mengarahkan setiap kita, akan memagari pikiran-pikiran kita. Supaya apa? Tidak salah menangkap sesuatu. Kalau kita perhatikan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 5a, firman Tuhan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Harus minta. Karena hikmat ini kita perlukan setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Jangan juga sampai kita merasa berhikmat Bapak Ibu. Kita mesti cek ulang. Kita nggak pernah terhubung dengan Tuhan. Kita nggak pernah mempelajari firman Tuhan. Tiba-tiba berhikmat saja kan tidak mungkin. Kan? Seberapa banyak kita memakan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan Kolose pasal 4 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Bukan orang-orang dalam loh Bapak Ibu. Orang-orang luar. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar. Kita tidak tahu apa yang kita dengar di luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Tentang pergunakanlah waktu yang ada di dalam surat Efesus pasal 5:16. Paulus juga sampaikan tentang yang sama. Dikatakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di tengah-tengah dunia yang jahat ini kita perlu yang namanya ketajaman ini. Ketajaman untuk apa? Untuk membedakan segala sesuatu. Oleh karena itu kita perlu yang namanya hikmat ini. Hikmat Tuhan ini akan menajamkan kita. Untuk apa? Untuk menimbang sesuatu. Untuk membedakan sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar. Makanya kita perlu yang namanya hikmat Allah di dalam kehidupan setiap kita. Saya coba merenungkan Bapak Ibu. Bayangkan kalau orang-orang percaya tidak hidup dalam hikmat. Saya merenungkan ini, sulit untuk membedakan mana yang berasal dari Allah, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang asli, mana yang tidak. Kita harus isi ini hidup kita dengan perkataan-perkataan Kristus. Adalah hikmat Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita. Ayat 6 dari Kolose pasal 4, saya mau lanjutkan Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bagaimana dikatakan bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kalau berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat ini Bapak Ibu jangan langsung ditengking ya. Dalam nama Yesus gitu. Ada etika ternyata. Ada cara bagaimana kita harus menyampaikan sesuatu. Ya karena mungkin kita tahu dia penyesat, kita langsung tengking-tengking dia kan. Jangan juga gitu kan. Justru kita mau arahkan, kita bawa kepada jalan yang benar. Karena Tuhan panggil kita untuk apa Bapak Ibu? Menelanjangi kegelapan. Itu dahsyat banget Paulus sampaikan itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 11. Kita dipanggil untuk hal itu, untuk menelanjangi setiap kegelapan. Ini tugas kita sebagai gereja Tuhan. Bukan kita dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Bukan terbawa, tapi kita membawa orang kembali kepada jalan yang benar Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kedua ini Bapak Ibu kita terus memperlengkapi hidup kita dengan hikmat Tuhan. Setiap waktu Bapak Ibu dalam kehidupan kita tidak boleh salah. Kita jangan sampai mudah terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Makanya kita bersyukur lewat pesan Tuhan minggu ini. Itu membuat kita semakin harusnya berkobar. Untuk apa? Untuk menyelidiki kembali tentang apa yang kita dengar. Apa yang kita terima.
Karena kalau kita perhatikan berita-berita sekarang ngaur-ngaur Bapak Ibu. Berita-beritanya tentang ketakutan lah. Saya suka melihat tentang orang-orang yang murtad Bapak Ibu. Bayangkan orang-orang boleh menyatakan sesuatu bahwa apa yang mereka dulu iman itu salah. Saya pikir ini kalau anak-anak kecil yang belum bisa membedakan itu, ini yang sangat membahayakan kehidupan orang-orang percaya. Bukan anak kecil saja, orang-orang dewasa yang tidak tertanam, tidak dimuridkan, itu sangat mudah terbawa. Jadi makanya diperlukan hikmat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Untuk menangkal setiap ajaran-ajaran sesat. Untuk menangkal setiap ajaran-ajaran yang tidak punya dasar yang kuat. Jadi dua hal ini yang kita perlu renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Ini yang harus kita terus perlengkapi di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah jangan berhenti untuk mempelajari firman Tuhan. Jangan berhenti. Terus maju. Terus punya kegairahan untuk mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, terus memperlengkapi hidup kita dengan hikmat Tuhan. Artinya kita harus mengisi perkataan-perkataan Tuhan setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.